Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Puji syukur, berterima kasih sama Tuhan kalau sampai pada hari ini setiap kita masih boleh mengikuti ibadah secara online. Kita masih boleh duduk dengan kondisi yang sehat. Kita masih boleh berada di dalam kondisi yang baik, kesehatan yang Tuhan jaga dengan baik. Itu satu hal yang luar biasa dan sangat mahal untuk saat-saat ini. Oleh karena alasan itu udah lebih dari cukup untuk kita boleh menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita masih boleh dengan bebas menyanyi, menyembah Tuhan. Itu udah sangat cukup menjadi satu alasan untuk kita boleh meninggikan Tuhan. Siapkan hati dan siapkan pikiran. Kita boleh meninggikan Tuhan. Kita boleh menyembah Tuhan. Naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Kami mau meninggikan nama-Mu. Ini kami datang kepadamu. Haleluya. Yesus, Yesus. Tuhan Yesus baik, Dia sangat baik. Dia sangat baik. Dia layak menerima pujian. Dia layak menerima segala hormat. Sebab Dia teramat baik. Sebab Dia teramat baik bagi kami. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Tuhan, izinkan kami boleh memberkati Tuhan pada hari ini melalui penyembahan yang akan kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan. Izinkan kami untuk boleh meninggikan nama Tuhan, boleh memberkati hati Tuhan melalui penyembahan kami pada pagi hari ini Bapa. Haleluya. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Bapa,
dari harta, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setia-Mu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setia-Mu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Satu penyembahan yang sangat baik mengatakan kalau Bapa, Tuhan itu Tuhan yang setia. Oleh karena itu tenanglah jiwaku di dalam Tuhan. Kaulah segalanya dalam hidup kami, Tuhan. Tuhan, tunjukkan kasih setia-Nya buat setiap kita. Dia menyediakan apa yang kita perlukan. Jadi gak perlu khawatir dengan kondisi hidup kita saat ini, karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan dalam kehidupan ini, Pak. Haleluya. Mari kita naikkan penyembahan ini sekali lagi dari awal. Haleluya. Kau setia, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Tunjukkan kasih
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan sekali lagi. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya, Kau setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu, kami hendak meninggikan nama-Mu karena Tuhan baik. Ini penyembahan kami Tuhan, ini pujian kami Yesus. Kami naikkan hanya bagi-Mu, karena Kau layak, Kau yang layak disembah. Karena Engkau baik, karena Engkau besar, karena Kau yang layak ditinggikan, kami menyembah-Mu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setia-Mu bagi kami, Kau menyediakan yang kami perlukan. Kau setia, Kau setia. Haleluya. Kami bersyukur kami punya Tuhan seperti-Mu. Kami bersyukur kami punya Tuhan seperti-Mu. Kami mau menyembah-Mu pagi hari ini, meski masalah boleh datang, meski cobaan boleh datang dalam hidup kami, tapi kami mau tetap percaya pada-Mu. Kami mau tetap meninggikan nama-Mu, karena Kau Tuhan yang setia. Kau menyediakan apa yang kami perlukan. Haleluya.
mau percaya padamu Tuhan. Di setiap apapun musim hidup kami. Haleluya. Bersamamu Tuhan, kami lewati segalanya. Karena Kau Tuhan yang setia, karena Kau Tuhan yang setia. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu ya teguhkan hatiku. Tuhan yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu ya teguhkan hatiku. Tuhan yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar,
Anugerah-Mu besar melimpah bagimu. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya Tuhan. Ini ucapan iman kami, ini doa iman kami Bapa di hadapan-Mu Tuhan. Bersama dengan Tuhan di setiap musim apapun hidup kami akan tetap bisa terus maju karena ada Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi kami. Bersama-sama dengan Tuhan kami akan maju dan terus melangkah. Kami percaya kita akan terbang tinggi bersama dengan Tuhan yang akan selalu menyertai. Terima kasih Bapa. Ini pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami naikkan ke hadapan Tuhan supaya pujian dan penyembahan kami Bapa boleh memberkati hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan tiba waktunya kami mau mendengarkan renungan dari firman-Mu, ajaran dari firman-Mu Tuhan. Tolong sederhana mungkin supaya bisa masuk ke dalam pikiran kami, ke dalam hati kami, supaya kami boleh menerapkan firman yang Tuhan ajarkan kepada kami Bapa. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, saudara, hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan, dan sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapa untuk hari ini. Kalau kembali kami boleh Tuhan untuk beribadah kepada Engkau. Mari Tuhan, kami mau mendengarkan berita firman-Mu, berbicara bagi setiap kami Bapa. Nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu, nyatakan rancangan-Mu bagi setiap kami Bapa. Kami rindu untuk mendengarkan dan kami percaya firman-Mu lah yang menjadi kekuatan bagi setiap kami. Firman-Mu yang menjadi kunci kekuatan bagi kami untuk kami bisa melalui hidup ini Tuhan yang penuh dengan tantangan Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, mari saat ini kita mendengarkan firman Tuhan. Kalau saudara ada Alkitab di depan saudara atau dekat saudara, saudara bisa buka dan kita akan sama-sama membaca dari Yesaya 54 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Ya, kalau saudara sudah temukan, saya akan bacakan buat setiap saudara. Yesaya 54 ayat 1 sampai ketiga, firman Tuhan berkata, "Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami." Firman Tuhan, "Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi." Haleluya. Ya, saudara, saya percaya bahwa saudara sudah sering sekali baca ayat ini, saudara. Dan makanya sering sekali saudara jadikan ayat ini adalah ayat favorit saudara, ayat emas saudara yang jadi ayat hafalan saudara, terutama di ayatnya yang ketiga. Karena dikatakan engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan menduduki kota-kota. Ya, itu pasti akan menjadi satu ayat yang saudara ingat-ingat terus. Oke. Tapi saya mau katakan bahwa sebelum saudara sampai kepada ayat ketiga, saudara nggak bisa lepaskan untuk lewati yang namanya ayat pertama dan yang kedua, saudara. Ya, baru saudara akan sampai ke ayat yang ketiga. Karena itu kita akan bahas bersama-sama, saudara, dalam ayat yang mulai ayat yang pertama. Oke, dalam Yesaya 54 ayat yang pertama, saudara, ada sesuatu yang menarik, saudara. Dikatakan di situ, "Bersorak-sorailah hai si mandul." Ya, saudara akan katakan, kok aneh ya? Masa mandul disuruh minta untuk bersorak-sorai? Oke. Mandul di sini, saudara, berbicara kepada setiap orang yang mungkin saat ini sedang ngalamin yang namanya terpuruk, saudara. Ya, sedang mengalami yang namanya tidak bisa menghasilkan apa-apa. Ya, saudara mungkin sedang mandul dalam bidang pekerjaan, saudara sedang mandul dalam bidang usaha saudara. Saudara katakan saudara mungkin jadi orang percaya sudah berpuluh-puluh tahun, tapi saudara belum bisa menghasilkan apapun. Maka saudara dikatakan saudara ada orang yang mandul, tidak bisa menghasilkan apapun, belum bisa menghasilkan apa-apa buat Tuhan. Oke, saudara dikatakan termasuk orang yang mandul, ya, terutama juga dalam hal-hal duniawi.
Ketika banyak orang mengatakan, wah saudara belum bisa punya rumah yang besar, saudara masih mandul, belum bisa menghasilkan apa-apa. Oh ya, atau bahkan seringkali juga ada yang saudara sedang bergumul untuk pasangan yang belum punya anak, ya dikatakan mandul. Oke, saudara, untuk kata-kata mandul sendiri, saudara, untuk pada saat perjanjian lama, saudara tahu itu ada sesuatu kata yang sangat-sangat menyakitkan, ya sangat-sangat tidak enak, mungkin satu penderitaan buat seorang wanita kalau dikatakan dia mandul karena tidak bisa menghasilkan keturunan. Oke. Tapi di firman Tuhan katakan bersorak-sorailah hai si mandul, ya. Ini menarik saudara, ya. Sangat menarik. Ada satu hal yang Tuhan mau buat setiap kita untuk belajar kenapa dengan kondisi yang mandul tersebut Tuhan minta kita untuk tetap bisa bersorak-sorai. Ya, Tuhan minta kita untuk tetap bisa bersukacita. Oke, dan saya mau kita belajar bersama-sama. Dan saya mau sampaikan ada 3 hal yang paling tidak untuk kenapa saudara harus tetap bersorak-sorai, kenapa saudara harus tetap bersukacita ketika saudara dikatakan mengalami kondisi mandul tersebut. Ya, saudara belum bisa menghasilkan apapun, saudara belum bisa mencapai dalam satu tahap yang orang bilang kesuksesan yang luar biasa, punya segala hal, punya rumah yang besar, punya mobil yang banyak, punya mobil yang mewah, semua hal yang di dunia ini yang saudara inginkan. Kalau saudara belum mencapai itu, maka orang akan bilang saudara mandul, saudara belum bisa menghasilkan apa-apa. Tapi Tuhan mau katakan di ayat 1 ini bahwa bersorak-sorailah, ya, bermekiklah, bergembiralah sampai memekik, saudara. Ya, bayangin saudara, sampai Tuhan sampai bilang bergembira sampai saudara memekik, saudara. Ya, saudara sampai harus bersukacita sampai seperti itu, saudara. Ya, walaupun dalam kondisi saudara sedang dikatakan menurut orang dunia saudara mandul. Ya, saudara belum bisa menghasilkan apa-apa, saudara belum bisa mencapai kesuksesan yang luar biasa. Tapi firman Tuhan katakan bersorak-sorailah. Kenapa, saudara? Ya, saya mau kita belajar, dan setidaknya ada 3 hal, saudara, yang bisa menjadi alasan kenapa kita bisa tetap bersukacita, bagaimana kita bisa tetap bersorak-sorai, bagaimana kita bisa tetap memuliakan Tuhan walaupun dalam kondisi seperti itu, saudara. Yang pertama dikatakan, saya mau sampaikan bahwa karena namamu tertulis dalam buku kehidupan, saudara. Ya, saudara mesti bangga, saudara mesti berbahagia. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, setidaknya namamu sudah tertulis, saudara. Ya, namamu sudah tertulis di buku kehidupan. Artinya Tuhan sudah menuliskan engkau sebagai salah satu yang akan masuk menjadi penghuni kerajaan surga. Ya, itu penting, saudara. Itu akan sangat melebihi apapun yang saudara terima. Ya, apapun yang saudara capai dalam dunia ini dengan keberhasilan saudara dan pekerjaan saudara, usaha saudara yang maju begitu luar biasa, saudara punya rumah yang sangat besar, saudara punya mobil yang sangat mewah sekalipun, itu tidak akan punya kebanggaan apapun, ya, dan tidak akan menghasilkan apa-apapun. Ya, itu hanya akan menjadi suatu hal yang sia-sia kalau nama saudara tidak tertulis dalam buku kehidupan. Ya, tapi firman Tuhan mau kita bisa tetap bersorak-sorai, kita bisa tetap bersukacita walaupun kita dalam kondisi yang dikatakan mandul tersebut. Karena pertama, namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Ya, ini satu hal yang sangat luar biasa. Ini anugerah yang Tuhan berikan buat setiap saudara dan saya. Ketika saudara sudah percaya, sudah terima Tuhan, saudara kerjakan keselamatan saudara, saudara hidup dalam kebenaran, saudara hidup dalam kekudusan, maka apapun yang saudara bisa miliki dalam dunia itu nggak ada apa-apanya dibandingkan saudara akan berada di dalam satu kehidupan kekal di kerajaan surga yang luar biasa, saudara. Dan itulah pentingnya kenapa nama saudara perlu tertulis dalam kitab kehidupan. Ya, nama saudara perlu ada di situ, ya, sehingga saudara bisa punya satu kebanggaan. Ya, tidak ada kebanggaan lain yang dimiliki seseorang, saudara, di dalam dunia ini. Ya, apapun yang saudara miliki itu nggak akan ada apa-apanya dibandingkan kemewahan yang saudara akan lihat, kemewahan yang akan saudara nikmati, semua fasilitas yang akan saudara nikmati dalam kerajaan sorga. Ya, itu sesuatu yang Tuhan berikan untuk setiap kita, setiap orang percaya, terutama mereka yang mau untuk benar-benar hidup di dalam Tuhan. Mereka yang fokus hanya kepada kebenaran firman Tuhan. Mereka yang hanya berfokus untuk mencari kerajaan Tuhan. Mereka yang mau benar-benar hidup di dalam kebenaran. Mereka yang hanya berfokus untuk melayani Tuhan, untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Disitulah nama saudara akan tertulis dalam kitab kehidupan. Oke, ini yang alasan pertama kenapa kita bisa tetap bersukacita, kita bisa tetap bersorak-sorai, ya, kita bisa tetap memekik, saudara, bergembira sambil memekik, karena nama saudara dan saya itu tertulis dalam kitab kehidupan. Oke, itu yang pertama yang saudara harus tahu, itu yang saudara harus miliki juga dalam kehidupan saudara, bahwa
Ya Tuhan, aku mengucap syukur apapun yang aku belum miliki. Tuhan, aku tahu Kau sudah menyiapkan yang terbaik untuk aku berada dalam kerajaan surga. Itu jauh melebihi apapun yang bisa dunia berikan dengan segala kemewahannya. Oke, itu yang pertama. Nah, bagaimana yang kedua, saudara? Yang kedua adalah bersyukur atas apa yang masih ada. Oke, supaya saudara bisa menikmati, bisa bersuka cita di dalam Tuhan, masih bisa memuliakan Tuhan, bisa selalu mengucap syukur di hadapan Tuhan. Saudara harus selalu ingat, saudara harus bersyukur dengan apa yang masih ada padamu. Oke, fokus saudara bukan kepada apa yang belum saudara miliki. Oke, tapi cobalah untuk memfokuskan kepada apa yang sudah ada dalam saudara. Apa yang sudah Tuhan berikan untuk saudara, ya, termasuk karunia keselamatan yang sudah Tuhan berikan, itu sangat-sangat luar biasa tuh, saudara. Lebih daripada segalanya. Itu yang bisa membuat saudara bersuka cita walaupun saudara belum bisa memiliki sesuatu yang sangat berharga menurut orang dunia di bumi ini. Tapi saudara tahu bahwa keselamatan itu jauh lebih berharga daripada apapun. Yang pertama, saudara sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Kedua, saudara harus mengerti bahwa saudara harus melihat apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup saudara, ya. Semua yang sudah pernah Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan semua yang masih ada dalam hidup saudara saat ini, ya. Kalau saudara saat ini masih bisa bekerja, saudara saat ini masih memiliki pekerjaan, masih punya penghasilan, masih punya usaha, saudara perlu untuk bersyukur untuk itu. Kalau saudara masih punya keluarga yang bisa memperhatikan saudara, masih ada keluarga yang bisa memperhatikan kehidupan saudara, saudara perlu bersyukur untuk itu. Kalau saudara masih punya keluarga, istri, anak-anak yang masih bisa menjadi bagian yang sangat indah dalam hidup saudara, saudara perlu bersyukur untuk itu. Kalau saudara masih punya teman-teman, saudara masih punya lingkungan, masih punya komunitas yang bisa saling berbagi, saudara bisa curhat di sana, saudara bisa dikuatkan di sana, bersyukur untuk itu, saudara. Ya, bersyukur selalu untuk apa yang masih ada pada engkau. Oke, bukan berfokus kepada apa yang belum engkau punya, bukan berfokus pada bagaimana saya bisa mencapai mendapatkan semua yang dunia tawarkan dengan segala kemewahannya, rumah mewah, mobil mewah, segala semua yang mewah. Bukan untuk itu, saudara, tapi lihatlah kepada apa yang masih ada kepada saudara, ya. Termasuk yang paling berharga dan saudara tidak bisa tukar dengan apapun. Lihat nafas kehidupan saudara. Ya, saudara masih diberikan kesempatan untuk bernafas. Ya, orang yang pernah masuk di ICU, orang yang pernah masuk dalam rumah sakit dan mengalami sakit keras, mereka sangat tahu betapa berharganya yang namanya sebuah nyawa, saudara. Ya, ketika masih bisa bernafas, saudara bisa lihat ke rumah sakit masih banyak orang-orang yang pakai tabung oksigen untuk bernafas, untuk dibantu. Oke, kalau saudara masih bisa bernafas, saudara masih bisa hidup, saudara itu masih ada dalam saudara dan itu yang perlu saudara syukuri. Itu yang harus membuat saudara selalu bersuka cita dan selalu bisa bersyukur di hadapan Tuhan. Yang pertama karena nama saudara tertulis dalam kitab kehidupan. Dan yang kedua karena saudara masih memiliki sesuatu yang sangat berharga dalam hidup saudara. Ada lingkungan saudara, ada keluarga saudara, ada pekerjaan yang masih saudara miliki saat ini. Bahkan masih ada nafas, ya. Saudara masih bisa bernafas, saudara masih bisa bergerak, saudara masih bisa makan, saudara masih bisa minum. Itu anugerah yang luar biasa. Ya, karena kalau saudara sudah masuk di rumah sakit, ada begitu banyak orang yang bahkan untuk makan pun sudah tidak bisa, saudara. Bergerak pun sudah tidak bisa. Tapi ketika saudara masih bisa menikmati itu semua, bukankah itu anugerah yang paling besar, saudara, buat hidup kita? Oke, selain yang tadi nama kita sudah tertulis dalam kitab kehidupan, maka kita harus selalu bersyukur. Setiap hari katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan untuk nafas yang kau berikan. Terima kasih Tuhan untuk keluarga yang masih bisa aku miliki. Terima kasih Tuhan untuk komunitas yang masih bisa aku terjun di dalamnya. Setiap saudara masuk dalam komsel-komsel saudara, saudara punya saudara seiman di situ, saudara bisa punya teman-teman yang baik, setidaknya yang baik, saudara, ya. Kalau saudara berada di dunia saat ini, saudara pasti akan temukan teman-teman atau lingkungan saudara yang tidak baik karena tidak dalam Tuhan. Tapi ketika saudara masih ada dalam komsel, saudara bisa masuk terlibat dalam komsel, saudara punya teman-teman seiman, saudara-saudara seiman yang bisa saling menguatkan, yang bisa saling berbagi. Saudara bisa harus katakan, Tuhan, aku bersyukur. Ya, semua yang terjadi dalam kehidupan saudara, apapun yang saudara alami, saudara masih bisa tetap mengucap syukur. Karena satu, nama saudara tertulis dalam kitab kehidupan. Dan yang kedua,
saudara masih punya sesuatu dalam hidup saudara yang bisa saudara nikmati, saudara ya. Nafas kehidupan, keluarga, saudara, teman-teman, anak, lingkungan, komunitas, gereja. Ya, itu sesuatu yang tidak akan bisa saudara dapatkan di tempat lain. Saudara tidak akan dapatkan di dunia, saudara. Ya, ini hanya bisa saudara temukan hanya di dalam Tuhan, saudara. Itu yang bisa membuat saudara selalu bersyukur setiap hari. Oke. Yang terakhir, saudara, kenapa kita mesti bisa bersukacita selalu? Oke. Karena masih ada janji-janji Tuhan yang belum tergenapi dalam hidupmu, ya. Kenapa kita harus selalu bersyukur? Karena kita percaya bahwa janji Tuhan itu begitu banyak, saudara. Ya, saudara pegang Alkitab saudara, saudara baca Alkitab saudara, isinya itu adalah perjanjian, ya saudara. Saudara, namanya aja perjanjian, betul, perjanjian lama, perjanjian baru. Oke. Jadi isinya itu semua perjanjian. Artinya bagaimana saudara bisa selalu bersyukur, saudara bisa selalu bersuka cita. Saudara harus ingat bahwa selalu ada janji Tuhan untuk saudara. Ya, ketika saudara katakan, tapi saya belum dapatkan rumah mewah, saya belum dapatkan yang terbaik dalam dunia ini. Ya, semua orang yang dunia banggakan, saya belum mendapatkan itu semua. Ya, itu artinya masih ada janji Tuhan yang belum tergenapi. Ya, saudara harus tetap bersyukur bahwa masih ada janji Tuhan yang bisa saya raih, masih ada janji Tuhan yang bisa saya pegang. Ya, itu yang terbaik, saudara, yang bisa selalu membuat saudara harus selalu bersyukur, mengucap syukur, bersuka cita selalu, bergembira sampai memekik, firman Tuhan katakan, ya. Bergembira sampai memekik, itu yang sangat luar biasa. Ya, walaupun seperti dikatakan tadi ayat yang pertama dikatakan dalam kondisi mandul, saudara, ya. Saudara belum dapatkan apa yang saudara minta, doa saudara belum dijawab, tapi saya mau katakan saudara harus tetap bersuka cita karena ketiga hal ini, saudara. Ya, tiga hal ini yang di mana nama saudara tertulis dalam kitab kehidupan. Kedua, saudara selalu bersyukur dengan semua apa yang ada dalam saudara, yang masih ada saudara miliki. Ya, apa yang masih ada dalam engkau, pekerjaan, keluarga, lingkungan, semua yang sekitar saudara yang masih ada, itu yang perlu saudara mengucap syukur. Ya, dan yang ketiga adalah gimana caranya saudara bisa tetap pegang yang namanya janji Tuhan. Ya, kalau saudara katakan saya belum terima, ya, itu artinya kita harus selalu berusaha, saudara. Saudara selalu harus berusaha, ya. Itu karena kita masuk ke ayat yang kedua, saudara. Ya, kalau saudara baca Yesaya 54 ayat yang kedua, saya bacakan lagi untuk setiap kita. Dikatakan, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Oke. Saudara, dalam satu ayat, saudara, ayat kedua aja, saudara baca, saudara, ada berapa kata di situ yang pakai lah, ya, lapangkanlah, oke, panjangkanlah, pancangkanlah, oke. Ini merupakan apa, saudara? Ini adalah kata kerja aktif, ya, kata kerja aktif. Artinya apa? Artinya kalau saudara bilang, tapi saya belum dapatkan ini, saya belum dapatkan itu artinya kita masih perlu yang namanya untuk kerja keras, saudara. Ya, karena itu firman Tuhan katakan lapangkanlah, pancangkanlah, panjangkanlah, ya. Kita harus selalu berusaha. Oke, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita harus selalu berusaha. Oke. Ada beberapa referensi juga mengatakan bahwa firman ini berkata bahwa supaya setiap orang percaya harus upgrade, ya, upgrade skillnya, saudara. Oke. Saudara bisa bayangkan, saudara, kita nggak pernah bayangkan kita akan bisa beribadah seperti ini, betul? Berapa tahun yang lalu saya ingat saya pernah khotbah di gereja. Saya khotbahkan bahwa ada satu ketakutan kalau kedepannya pasti akan muncul satu denominasi gereja yang baru, yang waktu itu saya sebutkan adalah GYI, ya, Gereja YouTube Indonesia. Oke, tapi nggak berlangsung lama terjadi, kan, saudara. Sekarang semua gereja pakai platform YouTube, ya. Artinya semua gereja berkembang dan semua gereja menyesuaikan dengan zaman dan semua pakai khotbah, beribadah, semuanya pakai platform YouTube. Oke. Itu adalah bagian dari kita bisa mengembangkan skill, saudara. Saudara bayangkan kalau gereja tidak mengikuti ini, saudara. Gereja akan ditinggalkan oleh banyak jemaat. Ya, akan banyak jemaat yang mungkin menyaksikan ibadah dari gereja-gereja yang lain di YouTube. Ya, saya tahu di YouTube begitu banyak, saudara tinggal pilih mau gereja manapun saudara bisa lihat secara YouTube. Oke, bayangkan kalau tidak ada orang-orang yang mau melakukan usaha untuk mengupgrade skill ini, saudara. Ya, karena itu kita perlu bersyukur ada orang-orang yang kita perlu apresiasi, ada mereka di belakang video ini yang mengedit, yang memasukkan, mengupload kepada YouTube supaya
saudara bisa nikmati ibadah ini, saudara bisa nikmati khotbah ini. Itu adalah orang-orang yang mau mengupgrade skill mereka. Ya, mereka mau menambah skill mereka supaya gereja bisa memperbaharui sesuatu yang terbaik yang beri untuk saudara. Gereja bisa memberikan lagi sesuatu yang up to date buat saudara. Ya, semua gereja, saudara, semua mengalami hal yang sama, belum bisa berkumpul ibadah offline. Tapi pas tidaknya dengan adanya platform YouTube ini semua bisa menikmati ibadah dengan luar biasa. Walaupun saudara harus beribadah di rumah, tapi saya mau pastikan saudara tetap akan menikmati berkat yang sama. Ya, kalau saudara mau buka hati saudara. Oke, jadi kuncinya hanya di hati saudara. Kalau saudara mau buka hati saudara, maka mau ibadah di gereja, mau ibadah di rumah sekalipun, saudara tetap akan mengalami berkat yang luar biasa samanya. Ya, jadi kuncinya seperti yang tadi saya sudah katakan, bagaimana dalam kondisi tekanan yang begitu luar biasa, pergumulan yang saudara alami, saudara bisa tetap bersuka cita, ya, saudara bisa tetap bergembira sambil memekik, ya, firman Tuhan katakan. Saudara harus ingat yang 3 hal yang tadi, ya, saudara. Bagaimana nama saudara sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Yang kedua, saudara masih memiliki sesuatu yang sangat berharga dalam hidup saudara, yang itu yang harus saudara syukuri setiap hari. Dan yang ketiga adalah bagaimana saudara masih punya janji-janji Tuhan. Oke. Saudara harus selalu berpegang kepada janji Tuhan, dan itulah yang akan menguatkan saudara. Ya, 3 hal inilah yang saya mau saudara pelajari, saudara pegang, ya, supaya saudara bisa selalu bersuka cita dalam proses-proses yang saudara alami, tekanan yang saudara alami. Kedepannya saudara tidak akan pernah tahu apalagi yang akan terjadi. Tekanan bisa semakin keras, goncangan bisa semakin besar, saudara. Tapi kalau ketiga hal ini ada dalam hidup saudara, maka saudara akan selalu bisa bersuka cita di hadapan Tuhan. Ya, ketika saudara juga mau seperti ayat kedua, dikatakan bahwa saudara mau menambah skill saudara, mengupgrade skill saudara. Ya, firman Tuhan katakan lapangkanlah, bentangkanlah, pancangkanlah. Ya, itu sifatnya kata kerja aktif semua, saudara. Ya, itu artinya kita harus selalu berusaha. Ya, selalu berusaha apapun yang terjadi. Kita hanya bisa melakukan yang terbaik. Sisanya kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hasilnya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Saudara nggak perlu pikirkan hasilnya. Yang saudara tahu adalah saudara lakukan yang terbaik. Kerjakan dengan tekun. Kerjakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Maka saudara akan lihat janji Tuhan nyata dalam hidup saudara. Amin. Nah, yang sekarang masuk ke yang ketiga, saudara. Ya, ini ayat yang saya katakan tadi di awal. Ayat yang sangat favorit, ya. Orang sering sekali jadikan ini ayat hafalan, ya. Dikatakan sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Oke. Saudara perhatikan, saudara, firman Tuhan katakan engkau akan mengembang ke kanan dan kiri. Oke. Saudara, bukan objek yang mengembang. Oke. Saudara harus perhatikan, dikatakan firman Tuhan katakan bahwa sebab engkau, artinya engkau, ya, objeknya saudara yang akan mengembang. Oke, bukan subjeknya, bukan objeknya mengembang, tapi subjeknya. Oke, engkaunya, pribadimu, pribadi saudara dan saya, itu yang harusnya mengembang. Oke, bukan objek, ya. Kalau kita baca ayat kedua, lapangkanlah, panjangkanlah, kita seolah-olah menangkap bahwa Tuhan mau kita mengembangkan kemah kita. Ya, sehingga ayat ketiga seringkali orang banyak pakai bahwa sesuai dengan firman Tuhan, aku akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Harta-hartaku akan mengembang. Kekayaanku akan mengembang, depositoku akan mengembang, usahaku akan mengembang. Enggak, saudara. Ya, bukan itu. Ya, firman Tuhan katakan bukan objeknya, tapi subjeknya, saudara. Saudara kalau baca lagi, dikatakan di situ bukan kemahmu akan mengembang ke kanan dan ke kiri, tapi engkau yang akan mengembang. Apa artinya, saudara? Artinya yang harus berkembang dalam kehidupan saudara adalah pribadi saudara. Ya, karakter saudara itu yang harus mengembang. Kasih saudara kepada Tuhan itu yang harus mengembang. Kesetiaan saudara kepada Tuhan itu yang harus mengembang. Oke, kasih saudara kepada sesama itu yang harus mengembang. Oke, buah-buah roh itu yang harus mengembang dalam hidup saudara. Oke, sekali lagi bukan kepada objeknya, tapi kepada subjeknya. Ya, Tuhan tidak katakan bahwa kemahmu yang akan mengembang, tapi Tuhan katakan engkau yang akan mengembang. Oke, tapi kalau engkau sudah mengembang, saya mau pastikan semua yang kau kerjakan pasti mengembang, saudara. Oke, saya mau pastikan kalau engkau sudah mengembang, engkau punya karakter yang luar biasa, engkau punya kecintaan kepada Tuhan, pelayananmu luar biasa, semua itu pasti akan ada dampaknya dan hasilnya adalah semua yang kau kerjakan pasti mengembang. Oke,
Oke. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa ayat ini seringkali dipakai oleh gereja-gereja yang mungkin punya teori kemakmuran, saudara. Ya, mereka senang pakai ayat-ayat seperti ini. Ikut Tuhan, pelayanan, layani Tuhan, maka usahamu akan berkembang, maka hartamu akan mengembang, depositomu akan mengembang. Enggak, saudara. Sekali lagi, bukan kepada objek, tapi subjeknya, saudara. Kalau saudara baca, engkau yang harus mengembang. Oke. Pribadi saudara yang harus mengembang. Pribadi saudara dan saya yang harus mengembang di hadapan Tuhan. Oke. Hasilkanlah buah-buah roh. Ya, buah roh itulah yang harus mengembang dalam hidup saudara. Oke. Kalau saudara dengar khotbah 2 minggu yang lalu, saudara pasti sudah dengar tentang buah roh. Oke. Itulah yang harus mengembang, saudara. Kesetiaan saudara kepada Tuhan itu yang harus mengembang. Kasih saudara itu yang harus mengembang. Itu yang harus selalu mengembang dalam hidup saudara. Dan kalau itu sudah mengembang seperti yang saya katakan, itulah yang akan membuat hasilnya, objeknya menjadi mengembang, saudara. Oke. Tapi firman Tuhan katakan sekali lagi, bukan kepada objeknya dulu, tapi kepada subjeknya dulu, saudara. Ya, jadi pribadinya dulu, engkaunya dulu yang harus mengembang. Ya, kalau engkau sudah mengembang, kesetiaanmu, kasihmu, kepedulianmu kepada sesama, pelayananmu sudah mengembang, buah roh sudah mengembang dalam hidupmu, saya mau pastikan objeknya pasti akan ikut mengembang, saudara. Apapun yang engkau kerjakan, apapun yang engkau lakukan, pasti semuanya akan mengembang. Oke? Jadi sekali lagi, kita mesti belajar bahwa Tuhan bukan hanya melihat kepada hasil akhir, saudara. Tuhan itu ada pribadi yang selalu melihat yang namanya proses. Ya, saudara harus lihat. Kenapa? Makanya saya bilang, saudara nggak bisa langsung, oh saya sukanya ayat ketiga saja, saya maunya pegang ayat ketiga aja. Nggak bisa, saudara. Saudara mesti mulai dari ayat yang pertama. Ayat 1, kedua, baru ayat ketiga adalah hasilnya, saudara. Oke. Saudara tetap mesti lewati yang namanya ayat pertama. Ya, itu bicara tentang proses dalam kehidupan saudara. Ya, ketika saudara mengalami pergumulan, saudara mengalami masalah, saudara mengalami tekanan yang luar biasa dalam hidup saudara, semata-mata karena Tuhan ingin membentuk saudara. Ya, supaya saudara siap untuk mengembang. Ya, supaya saudara siap untuk bisa dilipat gandakan lagi. Oke. Itu yang Tuhan mau. Ya, Tuhan tidak memberikan janji yang muluk-muluk, ya, hartamu yang akan mengembang, kekayaanmu yang akan mengembang, deposito yang akan mengembang. Enggak, saudara. Kalau itu yang Tuhan mau, itu namanya Tuhan bikin saudara nyaman di dunia. Ya, sedangkan saudara bukan dari dunia ini. Kita bersama-sama adalah dari kerajaan sorga. Karena itu kita harus kembali kepada kerajaan sorga. Kita harus menjadi pribadi yang memiliki keserupaan seperti Yesus. Okay? Jadi yang harus mengembang adalah kesempurnaan seperti Bapa dan keserupaan seperti Yesus. Ya, itu yang harus kita kembangkan. Saudara dan saya, itu yang harus kita kembangkan. Ya, itu yang harus kita punya hati supaya kita bisa, Tuhan, saya mau melewati semua proses yang ada. Walaupun proses ini begitu berat, aku akan tetap bersyukur. Aku akan tetap memuji Engkau, aku akan tetap bersorak. Karena aku tahu Engkau punya rencana yang luar biasa. Janji Tuhan masih ada untuk saudara. Ya, masih begitu banyak janji Tuhan. Ya, firman Tuhan dalam Alkitab ini isinya semua adalah janji-janji Tuhan, saudara. Ya, jadi saya mau pastikan ada sangat banyak janji-janji Tuhan buat saudara. Oke. Karena itu tetaplah bersukacita, tetaplah bersyukur dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara. Kemudian mungkin saudara bertanya, terus berapa lama saya harus diproses seperti ini? Saudara, kalau bicara tentang proses, maka saudara perlu belajar dari namanya pengrajin perak, pengrajin emas, saudara. Saudara, kalau seorang pengrajin perak atau emas, dia mau membuat suatu barang, katakanlah dia mau membuat sebuah piring yang bagus. Maka apa yang dilakukan oleh pengrajin perak dan emas ini? Pertama, dia akan bakar perak dan emasnya. Ya. Perak dan emas itu harus dibakar supaya benar-benar murni, saudara, memisahkan kotoran dengan perak dan emas yang murni itu dengan cara dibakar. Ya, baru bisa terpisahkan mana yang tidak baik dalam hidup saudara, mana yang baik dalam hidup saudara. Ini yang dipakai oleh pengrajin sebagai bahan untuk mencetak piring yang diinginkan tersebut. Setelah dicetak, apakah selesai sampai di situ, saudara? Enggak, saudara. Ya, kalau saudara mau dapatkan sebuah hasil yang baik, maka sesuatu yang terbuat dari perak atau emas tersebut itu nggak cukup sampai selesai dicetak selesai. Enggak, saudara. Itu harus masuk dalam namanya proses yang namanya digosok. Ya. Karena itu proses yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saudara lewat tekanan, lewat masalah, lewat goncangan, apapun yang terjadi dalam hidup saudara,
itu adalah bagian Tuhan untuk menggosok saudara. Ya, saudara, berapa lama itu digosok? Pertanyaannya ada, berapa lama saya harus digosok Tuhan? Ya, saudara, untuk menghasilkan satu piring perak atau piring emas yang bagus, salah satu tandanya adalah saudara bisa pakai piring itu buat ngaca, saudara. Ya, kalau saudara punya piring perak atau piring emas, saudara bisa lihat piring tersebut, saudara bisa pakai untuk cermin. Ya, saudara bisa lihat muka saudara di piring tersebut. Ya, itu baru namanya satu kualitas yang paling bagus, paling baik. Ya, saudara dipoles, saudara digosok, saudara disikat sedemikian rupa oleh pengrajin tersebut, oleh Tuhan, supaya saudara bisa menjadi satu barang yang luar biasa. Ya, ketika saudara sudah jadi satu piring yang terbuat dari perak dan emas, yang digosok dengan sangat luar biasa dan sudah bisa sampai bercermin, itu ada satu produk yang sangat baik, punya top quality lah, saudara. Ya, kalau barang sudah punya top quality, harganya juga pasti lebih tinggi, saudara. Jadi kalau saudara tanya, berapa lama nih saya harus digosok Tuhan? Ya, saudara, seperti tadi saya bilang, salah satu tanda piring perak atau emas itu bagus, saudara bisa ngaca. Ya, pengrajin itu akan gosok sampai dia bisa ngelihat muka dia di piring tersebut. Kalau belum terlihat, dia akan gosok lagi. Belum kelihatan lagi, gosok lagi, saudara. Belum kelihatan juga, gosok terus sampai akhirnya dia lihat, wah, mulai kelihatan. Ya, dia gosok lagi, dia poles, kelihatan mukanya di piring tersebut, baru dia berhenti. Ya, barulah itu dikatakan satu produk piring perak atau piring emas yang luar biasa baiknya. Oke, sama seperti prosesnya Tuhan, saudara. Saudara akan digosok oleh Tuhan sampai pada saatnya Tuhan bisa melihat pribadinya di dalam engkau. Ya, Tuhan akan poles engkau, Tuhan akan menggosok engkau sampai Tuhan bisa melihat, iya, aku sudah bisa melihat mukaku di wajah, di hatinya. Ya, sampai Tuhan bisa ngaca, ya. Sampai Tuhan bisa melihat ada pribadi Tuhan di dalam engkau, itu baru selesai, saudara. Ya, itulah proses yang Tuhan inginkan supaya saudara bisa menjadi satu barang yang baik, satu barang yang punya kualitas yang sangat bagus. Otomatis kalau saudara punya kualitas yang bagus, saudara punya nilai jual yang tinggi, saudara. Ya, kalau kita bicara bahwa Tuhan Yesus yang jadi pengrajin emas dan perak tersebut, dia lihat hasilnya begitu bagus. Cerminnya begitu mulus, dia bisa buat bercermin di piring tersebut. Jangan-jangan Tuhan akan simpan, saudara. Ya, jangan-jangan Tuhan akan bilang, sayang juga nih, hasilnya udah bagus begini, harus turun ke bumi atau harus jatuh pada orang yang tidak tepat. Lebih baik bang bagus-bagus seperti ini saya simpan. Ya, siapa tahu seperti itu, saudara. Ya, jadi kalau saudara katakan sampai berapa lama sih saya akan diproses Tuhan, saya nggak tahu sampai berapa lama. Tapi yang jelas seperti saya katakan, sampai Tuhan bisa bercermin dalam hidupmu. Ya, itu artinya engkau sudah selesai dipoles, engkau sudah selesai dibentuk menjadi satu produk yang luar biasa, engkau sudah sempurna seperti Bapa, engkau sudah serupa seperti Yesus. Oke, itulah yang paling luar biasa, saudara. Kita sebagai orang percaya, kita bisa punya itu, Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang sangat mengasihi saudara. Ya, karena itu kenapa kita harus selalu bisa bersyukur. Kita harus selalu bisa bersuka cita dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara. Tapi saudara dikatakan, mungkin saudara katakan, tapi ini terlalu berat. Beban ini terlalu besar. Goncangan ini terlalu hebat, saya nggak sanggup. Saudara, prinsip kerja Tuhan saya mau sampaikan buat saudara. Bagaimana prinsip kerja Tuhan? Oke, Tuhan itu bekerja dengan cara maha kasih. Ya, Tuhan itu maha kasih. Kedua, dia bekerja karena dia berdaulat, saudara. Ya, dia berdaulat atas hidupmu. Karena engkau sudah ditebus, maka Tuhan berdaulat atas hidupmu. Yang ketiga, Tuhan bekerja secara bijaksana. Oke, saya mau pastikan ketiga hal ini saudara pegang, ya. Sehingga ketika saudara mengalami bahwa ini terlalu berat, ini terlalu sangat berat, saya tidak bisa tanggung beban ini. Saya mau katakan Tuhan itu maha kasih, saudara. Oke. Saudara, saya pastikan saudara akan diproses Tuhan, tapi saudara tidak akan sampai yang namanya tergeletak, saudara. Ya, saudara nggak akan yang sampai namanya tumbang, saudara. Di tangan Tuhan yang maha kasih, Tuhan tahu seberapa lama dia harus proses saudara. Ya, dan saya mau pastikan dia tahu yang terbaik untuk saudara dan saya. Bagaimana saudara bisa menjadi satu ciptaan yang luar biasa, satu ciptaan yang berkenan di hadapan Tuhan, satu ciptaan yang layak untuk berada di dalam kerajaan surga. Oke, ya saudara tahu bahwa di namanya istana-istana nggak ada barang-barang biasa, saudara. Semua adalah barang-barang yang mahal. Oke, ada piring-piring perak, gelas emas, semua ada yang terbaik. Oke,
Jadi saudara sedang diproses menjadi satu produk yang luar biasa, saudara. Oke, jadi jangan bersungut-sungut atas apa yang terjadi dalam kehidupan saudara. Ya, firman Tuhan sampaikan untuk selalu bersorak-sorai. Ya, tetap bersuka cita, bergembira sampai memekik. Ya, firman Tuhan katakan, karena apa? Karena Tuhan akan jadikan engkau pribadi yang luar biasa. Oke, Tuhan akan jadikan engkau pribadi produk yang pantas untuk dipajang di kerajaan surga. Oke, namanya istana itu, istana yang mahal tuh nggak ada barang-barang yang terbuat dari besi, dari tanah liat, itu nggak ada, saudara. Semuanya terbuat dari perak, terbuat dari emas, terbuat dari barang-barang yang terbaik, bahan-bahan terbaik. Oke, itulah saudara dan saya. Ya, saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan, saudara diproses oleh Tuhan, saudara ngalamin goncangan, saudara digosok sedemikian rupa oleh Yesus, supaya saudara menjadi pribadi yang layak untuk ditempatkan di tempat yang terbaik di kerajaan sorga. Ya, saudara siap untuk menjadi pajangannya kerajaan sorga. Saudara siap untuk menjadi barang yang untuk dipakai di istana. Ya, itulah saudara dan saya. Ya, saudara diciptakan untuk itu, saudara dibentuk, saudara diproses untuk bisa ngalamin itu, saudara. Ya, supaya saudara tahu bahwa tempat saudara bukan di dunia ini. Ya, tapi tempat saudara yang akan kekal selamanya adalah kerajaan sorga. Karena itu siapkan hatimu, saudara. Ya, apapun yang terjadi, saudara katakan bahwa ini beban yang sangat berat, ini masalah yang sangat besar. Tapi saya percaya bahwa ada janji Tuhan yang luar biasa bagi saudara dan saya. Karena itu Tuhan mau selalu kita untuk bisa bersuka cita, kita bisa bergembira, kita bisa memekik, menyatakan bahwa Tuhan itu dahsyat, bahwa Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan saudara. Amin. Itulah yang bisa saya bagikan untuk saudara. Kita mau sama-sama belajar bahwa Tuhan memproses dengan caranya yang luar biasa. Tuhan itu maha kasih, Tuhan itu berdaulat, tapi Tuhan juga bijaksana. Oke, jadi saudara nggak pernah perlu khawatir tentang kehidupan saudara. Atau apapun yang akan terjadi dalam kehidupan saudara ke depannya, saudara nggak perlu khawatir, saudara. Ya, karena saudara sudah berada di tangan yang tepat. Kita berada di tangan yang luar biasa. Ya, yang pasti akan menjadikan saudara pribadi yang luar biasa, yang akan menjadikan saudara produk yang terbaik dengan kualitas yang terbaik untuk ditempatkan di tempat yang terbaik juga, saudara. Oke, itulah yang bisa saya bagikan untuk saudara pada pagi hari ini. Kita akan bersatu hati dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur untuk firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan buat setiap kami, Bapa. Mari kami mau belajar Tuhan untuk tidak selalu bersungut-sungut dalam hidup ini, Bapa. Kami tidak mau mengeluh dalam hidup ini, Bapa. Kami mau selalu mengikuti firman-Mu untuk selalu bersuka cita, selalu bersyukur, selalu bergembira sampai memekik, Tuhan. Kami mau katakan Engkau baik buat setiap kami, Tuhan. Engkau luar biasa untuk setiap kami. Karena kami percaya kami berada di tangan yang tepat. Tangan yang luar biasa yang sedang membentuk kami menjadi pribadi yang juga luar biasa. Yang sempurna seperti Bapa, yang serupa seperti Yesus. Engkau sedang memproses kami menjadi produk yang terbaik, Tuhan. Supaya Engkau bisa tempatkan di tempat yang terbaik juga, Bapa. Engkau mempersiapkan kami. Engkau membentuk kami selama di dunia ini untuk kami menjadi pribadi yang layak masuk dalam kerajaan surga, Tuhan. Itulah tempat kami, Bapa. Itulah tempat yang kami rindukan, Tuhan. Bukan di dunia ini dengan segala tawaran dan kemewahannya, Tuhan. Tapi yang hanya kami rindukan, yang hanya kami inginkan dalam kehidupan ini adalah pribadi-Mu yang luar biasa itu, Tuhan. Kami ingin selalu melihat Engkau. Kami ingin selalu berjumpa dengan Engkau setiap hari, Bapa. Itu yang menjadi kerinduan setiap kami, Bapa. Mari apapun yang terjadi dalam kehidupan kami saat ini, seberat apapun masalah yang kami hadapi, tantangan yang kami hadapi, kami selalu percaya, Tuhan. Kau berikan kami sukacita dalam hati ini, Tuhan. Sehingga kami bisa melihat janji-janji-Mu tergenapi dalam hidup kami, Bapa. Hanya janji-janji-Mu yang menjadi kekuatan buat setiap kami, Tuhan, untuk kami bisa melalui semua tantangan, melalui semua halangan yang terjadi dalam hidup ini, Bapa. Masalah-masalah yang menggoncang kami itu tidak akan terlalu besar ketika kami bisa selalu bersuka cita, Tuhan. Kami selalu percaya kepada Engkau, Tuhan. Engkau ada pribadi yang sangat luar biasa untuk setiap kami. Berbicaralah pribadi lepas pribadi dalam setiap hidup jemaat-Mu, Tuhan. Nyatakan pribadi-Mu yang luar biasa itu semakin lebih luar biasa lagi, Bapa.
Sehingga kami selalu bisa melihat kemuliaan-Mu yang luar biasa, kasih-Mu yang begitu besar Tuhan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan semuanya Tuhan, kehidupan kami ke depannya kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami tidak perlu khawatir tentang masa depan kami Tuhan. Kami tidak perlu khawatir tentang hari esok Bapa. Yang karena yang kami tahu Engkau menyediakan dan memberikan yang terbaik bagi kami. Bagian kami adalah melakukan yang terbaik. Bagian kami adalah selalu berusaha Bapa. Hasil akhirnya kami tahu Engkau sudah persiapkan yang terbaik. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mari Tuhan kami mau serahkan setiap jemaat ke dalam tangan-Mu. Kami yang mengalami masalah, kami yang mengalami tantangan. Kami selalu kuat karena Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mari Bapa kami mengucap syukur untuk semua yang sudah kami lalui. Tahun-tahun yang sudah berlalu. Dan kami mau serahkan tahun-tahun yang akan datang Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memegang hidup kami. Ketika Engkau memegang hidup kami tidak perlu khawatir. Kami tidak akan goyah Bapa. Karena ada Engkau yang beserta dengan kami. Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau Tuhan yang tidak pernah melepaskan tangan kami. Kau Tuhan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat EHC yang terkasih dalam Tuhan, dan shalom juga kepada seluruh saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di ibadah EHC ini. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Ebenezer Church. Apa kabar semuanya hari ini? Saya harap semuanya selalu dalam kondisi yang sehat dan pastinya selalu dalam perlindungan Tuhan. Sekarang saatnya kita bersama-sama untuk mendengarkan beberapa pengumuman tentang kegiatan gereja untuk seminggu ke depan. Untuk persembahan dan perpuluhan, bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, dapat segera melakukan melalui via transfer ke nomor rekening berikut ini. Sekian EHC News hari ini, saya Dewi Lestari, mohon pamit undur diri. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saya percaya firman Tuhan sudah memberkati setiap kita. Dan tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa tutup dan juga doa berkat. Saya mengundang semua jemaat untuk bisa masuk di dalam doa bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak yang baik, terima kasih banyak Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur buat ibadah di hari ini. Kami bisa menikmati hadirat Tuhan. Dan kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan mari ya Bapak, Engkau menolong setiap kami jemaat-Mu di tempat ini. Agar kami bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tidak hanya menjadi pendengar saja, tapi kami adalah merupakan pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan ini, karena kami tahu ketika kami melakukan firman Tuhan, maka semua janji-janji Tuhan akan dinyatakan dan digenapi di dalam kehidupan kami. Pada saat kami melakukan firman Tuhan, kami juga tahu Tuhan, ada sukacita yang akan Tuhan berikan kepada kami, ada damai sejahtera yang akan Tuhan juga berikan, dan berkat Tuhan yang melimpah-limpah, dan kami akan merasakan kebahagiaan yang sejati saat kami melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Dan kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya di sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang memimpin kami, yang menolong kami. Engkau juga memberkati Tuhan usaha dan pekerjaan kami ya Bapa. Sehingga Tuhan, lewat berkat Tuhan kami bisa menikmati semua hal yang indah, yang baik dari Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan
kehidupan pribadi kami, keluarga, rumah tangga kami Tuhan, semuanya Tuhan, pelayanan kami juga, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang campur tangan di dalam segala sesuatunya, Tuhan yang memimpin di segala sesuatunya, memberkati dan memberikan sukacita dan damai sejahtera buat setiap kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saudara mengangkat kedua belah tangan saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Saudara yang dikasihi, kiranya anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kita semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati semuanya.